Hari ini aku mau menceritakan sesuatu hal sama kamu tentang kerasnya hidup ini, betapa jahatnya dunia ini, betapa kejamnya orang-orang di luar sana yang kadang gak tahu tentang masalah kita tapi banyak banget komentarnya. Dan lagi-lagi permasalahan suka datang dari waktu ke waktu. Ada aja yang seharusnya gak dipusingin tapi kita jadi pusing. Seharusnya gak dipikirin kita jadi kepikiran. Dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya kita hanya mampu untuk bersabar, mencoba untuk melewati semuanya dalam kondisi kepala yang dingin, dalam pikiran yang waras. Dan akhirnya kita lagi-lagi hanya memeluk diri sendiri. Hai, selamat datang di Love Intan Podcast bersama aku Intan yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Begitu banyak ya permasalahan yang kita hadapi, mulai dari masalah kesehatan, masalah pekerjaan, finansial, bahkan percintaan ataupun keluarga. Semua ada aja masalahnya. Dan kalau hari ini kita selesaiin satu masalah, besok ada lagi. Besoknya selesai, nanti ada lagi yang datang. Kayak gak ada habis-habisnya. Dan begitulah kehidupan. Kita gak akan pernah nih ada di satu momen ketika bahagia itu langgeng sampai bertahun-tahun tanpa ada satu masalah sedikit pun. Kan kalian harus tahu, kalau dalam kehidupan ini, ujian itu pasti ada. Ya, supaya kehidupan kita warna-warni. Ibarat nano-nano, ada manis, asam, asin, pahit. Banyak banget rasa-rasanya. Nah, dari situlah kita tinggal nguat-nguatin diri kita sendiri. Kamu gimana kabarnya hari ini? Capek ya? Kalau capek, istirahat ya. Jangan sampai mikir yang macem-macem. Apalagi mau pulang. Pulang kemana tuh? Ya udah, pulang ke rumah aja nggak apa-apa. Jangan pulang ke sana ya. Tunggu dijemput aja. Ngerti kan maksudku? Pada dasarnya, namanya manusia gak akan pernah terlepas dari sebuah masalah. Dan ketika kita melihat orang lain gak punya masalah, itu sebenarnya bukan gak ada, tapi mereka yang bisa menghandle masalah mereka sehingga tidak tampak kepada khalayak ramai. Percaya deh, setiap orang tuh pasti punya problemnya. Gak mungkin enggak, sekecil apapun itu. Bahkan ada nih ya, orang yang punya masalah besar banget nih. Tapi dia masih kuat. Dia gak mau nunjukin ke orang lain. Dia gak mau nunjukin kesedihannya. Dia gak mau lihat tuh orang lain sedih juga gara-gara ngeliat kesedihan yang dia rasakan. Apa kamu termasuk salah satunya? Kalau iya, kamu hebat. Keren banget aku akuin. Tapi, kalau suatu saat masalah yang kamu rasa itu semakin lama semakin sesak di dada kamu, semakin lama semakin terasa berat, kamu boleh kok membagikan ke orang lain dengan cara bercerita soal hal yang kamu keluh kesahkan, hal yang selama ini kamu merasa benar-benar membuat kamu tertekan. Karena dengan bercerita, kamu seperti halnya membagi sebuah masalah kepada orang lain tanpa menuntut orang lain itu menanggapi dan membantu setiap permasalahan yang kamu rasakan secara nyata. Sebenarnya manusia itu ketika punya tekanan dalam pikirannya, hanya ingin membagi pikirannya lewat cerita. Terkadang solusi itu gak dibutuhkan, tapi mereka hanya ingin didengarkan. And it's okay
Kalau kamu mau menceritakan hal itu ya nggak apa-apa. Ceritakanlah kepada seseorang yang benar-benar bisa menjaga rahasia itu, benar-benar bisa menanggapi kamu dengan tulus. Gitu, paham ya? Tapi nih ya, kan gak semua orang nih senang untuk mendengarkan permasalahan orang lain karena ya setiap orang pasti punya masalah di kehidupannya masing-masing. Dan kalau sampai saat ini kamu mau cerita, tapi kamu belum menemukan orang yang tepat, ada kok, ada dalam diri kamu yang bisa kamu buat keluh kesahkan. Kalau aku nih ya, menganggap diriku itu adalah teman terbaikku. Karena apapun yang aku lakukan, masalah apapun itu, sebesar apapun problem yang aku hadapi, ketika aku memiliki diri sendiri, aku merasa kuat, aku merasa bisa untuk menghadapi semuanya dengan baik. Dan ketika ada masalah yang memang benar-benar ingin aku ceritakan, tapi aku gak punya orang lain untuk bercerita, aku cerita kepada diriku sendiri. Kalau kalian tahu butterfly hug, atau pelukan kupu-kupu, yang caranya adalah kamu seperti menyilangkan tangan kamu di depan dada, seraya tanganmu memegang bahu kanan kirimu, lalu kamu memejamkan mata dan kamu berterima kasih pada dirimu sendiri, menceritakan semua hal yang kamu rasakan. Itu bisa membuat kamu tenang. Makanya judul dari podcast ini adalah memeluk diri sendiri. Karena gak semua permasalahan yang kita hadapi, kita punya orang lain dalam hidup kita untuk membantu, atau untuk sekedar mendengarkan cerita-cerita keluh kesah kita. Kan kita hidup bertopang pada kaki sendiri. Dan setiap orang juga punya masalah yang mereka juga punya problemnya masing-masing, sehingga ya gak ada waktu buat kita. Tapi selama kita masih bisa untuk mempercayakan diri untuk berbagi masalah lewat benak, lewat batin, lewat pikiran kita sendiri, mengeluarkan segala emosi dalam bentuk curhatan-curhatan meskipun itu hanya di depan kaca, itu bisa meringankan kok. Coba sekarang kamu tenangkan diri kamu, dengerin kata-kataku ya. Kalau sampai saat ini kamu sedang merasa sesak, merasa tidak ada yang bisa kamu percaya, merasa butuh teman atau waktu untuk mengeluarkan semua rasa keluh kesah dalam benakmu, coba ikutin aku ya. Pertama, kamu silangkan kedua tangan kamu di depan dada kamu, seraya tangan kamu memegang kedua bahumu atau lengan atasmu. Lalu kamu pejamkan mata. Ikuti kata-kataku ya. Teruntuk diriku sendiri, terima kasih sudah berjuang hingga detik ini. Terima kasih sudah mau bersabar untuk menghadapi segala ujian, baik itu kecil ataupun besar. Terima kasih banyak untuk bisa kuat menghadapi segala problematika dalam kehidupan. Terima kasih banyak sudah mau memperjuangkan kewarasanku selama ini. Tanpamu, aku bukan apa-apa. Kamu adalah satu-satunya yang kupunya. Dear diriku sendiri, temani aku berjuang sampai akhir ya. Kita sama-sama usahakan kewarasan kita sampai akhir. Kita sama-sama berjuang
untuk menghadapi segala macam permasalahan yang akan terjadi di depan. Semoga kita bisa sama-sama kuat, bisa sama-sama terus berjuang tanpa pernah ada kata menyerah. Gimana? Udah ucapin kata-kata itu? Kalau sudah, habis ini langsung dibawa istirahat. Jangan terlalu banyak pikiran. Tidur juga, kalau kamu masih kepikiran banyak macam-macam hal, gak akan nyenyak tidurnya. Udah ya, masalah yang berat hari ini, ataupun kemarin-marinnya, gak usah banyak dipikirin. Yang penting kamu sekarang istirahat, tenangin pikiran kamu. Positive thinking. Pikirin apa yang mau kamu lakukan di kedepannya. Karena besok itu jelas akan berbeda daripada kemarin. Dan semoga hari-hari yang akan datang jauh lebih baik ya daripada hari ini. Dan satu kata terakhir yang ingin aku sampaikan untuk kamu adalah jangan pernah menyerah dalam menghadapi segala permasalahan ya. Peluklah dirimu sendiri sekencang-kencangnya, senyaman-nyamannya, dan katakan terima kasih untuk dirimu yang sudah kuat hingga detik ini. Kalau gitu, sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.